Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai konsep mol, ya, konsep mol part 2 bagian 2. Di sini nanti kita akan membahas mengenai hubungan mol dengan jumlah partikel serta hubungan mol dengan massa, ya. Saya ingatkan lagi, jangan lupa subscribe. Oke, untuk bagian yang pertama, ini kita akan membahas mengenai hubungan antara mol dengan jumlah partikel. Jadi mol itu adalah satuan pokok untuk menyatakan jumlah zat. Ya, jadi mol di sini merupakan satuan. Jadi sama kalau misalkan kita menyatakan massa itu satuannya gram atau kilogram, kemudian volume itu satuannya liter. Nah, mol itu juga merupakan satuan, ya, satuan pokok. Jadi standar internasional, ya, SI. Nah, ini menyatakan jumlah zat yang bereaksi, ya, karena kita hubungkan dengan kimia di sini. Nah, hubungan antara mol dengan jumlah partikel itu bisa dinyatakan dengan N sama dengan jumlah molekul dibagi L. Jumlah molekul itu biasanya disimbolkan dengan N besar. Jadi N besar itu bisa menyatakan jumlah molekul atau jumlah partikel itu sama, ya. Sedangkan L di situ nanti adalah bilangan Avogadro. Atau dari rumus yang ada di sini nanti N kecil berarti kan sama dengan N besar per L, itu nanti juga bisa dituliskan jumlah partikel atau jumlah molekul atau N besar itu sama dengan N kecil dikali L. Jadi N besar itu sama dengan mol dikali L. Ya, itu. Nah, N itu apa? N kecil di sini adalah mol unsur atau senyawa. Jadi bisa dalam bentuk unsur atau senyawa. Kemudian N besar itu adalah jumlah partikel, sedangkan L itu adalah bilangan Avogadro. Nah, bilangan Avogadro itu nanti adalah nilainya tetap. Jadi kalau misalkan nanti di soal kok tidak diketahui, berarti kalian harus tahu bahwa nilai L itu selalu 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Oke, untuk contoh soal yang pertama, ya, suatu sampel logam mengandung 5 mol emas murni atau simbolnya AU. Berapakah jumlah partikel dalam sampel tersebut? Ya, maka kita analisis dulu yang diketahui di soal ini apa saja. Ya, jadi di sini sudah ada data 5 mol emas murni, berarti N kecilnya adalah 5 mol, ya, berarti jumlah molnya ada 5. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah nanti jumlah partikel, ya. Berarti kalau jumlah partikel itu nanti pasti hubungannya dengan bilangan Avogadro. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jadi bilangan Avogadro itu tidak selalu dituliskan di soal. Jadi kalian harus selalu ingat bahwa nilai L atau bilangan Avogadro itu selalu 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, dari soal ini yang ditanyakan adalah jumlah partikelnya, ya, atau N besar. Maka nanti jawab N besar sama dengan N kecil kali L, atau jumlah partikel itu sama dengan mol dikali bilangan Avogadro. Nah, berarti N-nya tadi 5 mol, kemudian L-nya itu 6,02 kali 10 pangkat 23, ya, partikel per mol. Nah, ini mol dengan mol, ini sebagai pembagi, ini di atas, berarti ini bisa dicoret, ya, molnya hilang. Maka ini nanti tinggal 5 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23, maka hasilnya adalah 30,1 kali 10 pangkat 23 partikel, atau bisa juga kita tuliskan 3,01 kali 10 pangkat 24 partikel. Oke, untuk contoh soal yang kedua, ya, satu sampel gas O2 mengandung 1,505 kali 10 pangkat 23 partikel. Berapakah banyaknya mol gas O2 tersebut? Nah, maka di sini dianalisis dulu apa yang saja data yang diketahui di soal. Nah, di situ ada 1,505 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, berarti ini adalah jumlah partikelnya, jadi N besarnya. Oke, kemudian karena ini soal mengenai jumlah partikel, berarti nanti kita akan menggunakan yang namanya bilangan Avogadro. Oke, di sini kita cantumkan bilangan Avogadro, ya. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah berapakah banyaknya mol, berarti N kecil yang ditanyakan.
Jawab. N kecil sama dengan jumlah molekul per bilangan Avogadro, berarti sama dengan N besar per L besar. Nah, kita masukkan data yang ada, berarti N sama dengan 1,505 kali 10 pangkat 23 partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Nah, 10 pangkat 23 sama, berarti bisa dicoret. Kemudian partikelnya ini juga bisa dicoret. Maka hasil akhirnya kita peroleh nilai N-nya adalah 0,25 mol ya. Nih, satuan mol ini bisa dilihat dari sini ya. Jadi 0,25 mol. Oke, setelah tadi di bagian pertama kita membahas hubungan antara mol dengan jumlah partikel. Di bagian 2 ini kita akan membahas mengenai hubungan mol dengan massa. Ya. Yang pertama untuk atom atau unsur. Ya, maka nanti N sama dengan massa per AR. Ya, atau dari rumus ini ya, kalau yang ditanyakan N tadi berarti nanti massa per AR, berarti kalau yang kita cari adalah massanya, berarti nanti ini pindah ke sini, berarti nanti sama dengan N kecil dikali AR. R adalah massa atom relatif ya, yang sudah sebelumnya kita pelajari. Kemudian yang kedua itu adalah untuk senyawa atau molekul. Jadi masih ingat ya bedanya antara atom dengan senyawa. Kalau atom atau unsur itu berarti satu saja, sedangkan kalau senyawa atau molekul itu berarti gabungan dari beberapa atom atau unsur. Nah, untuk senyawa atau molekul, maka nanti nilai N-nya itu sama dengan massa dibagi mR. Jadi di sini kita menggunakan AR dan mR ya. Untuk atom berarti kita pakainya AR, sedangkan kalau untuk senyawa atau molekul kita menggunakan mR ya. Oke. Nah, dari rumus ini kalau yang ditanyakan massa berarti nanti sama dengan N dikali mR. N di sini adalah mol, AR itu massa atom relatif, sedangkan mR itu adalah massa molekul relatif. Oke, untuk contoh soal yang pertama ya, hitunglah jumlah mol dari 8 gram kalsium jika diketahui massa atom relatif Ca adalah 40 gram per mol. Oke, pertama kita analisis dulu yang diketahui apa saja di soal. Diketahui di sini adalah 8 gram kalsium. Nah, berarti massa Ca di sini adalah 8 gram. Kemudian massa atom relatif Ca adalah 40 gram per mol. Berarti nilai ArCa adalah 40 gram per mol. Jadi yang harus kita ingat adalah massa ya. Di sini kalau kita menggunakan massa itu satuannya standarnya itu adalah gram. Nah, dari soal, hitunglah jumlah mol. Berarti yang ditanyakan adalah jumlah molnya atau N kecilnya. Maka, karena ini Ca ya, ArCa, maka ini adalah atom ya, atau unsur. Karena Ca saja sendirian. Maka N kecil sama dengan massa dibagi AR ya, maka kita masukkan massanya 8 gram, AR-nya 40 gram per mol, berarti gram dengan gram bisa dicoret, maka nanti 8 dibagi 40 sama dengan 0,2. Nah, jadi satuannya adalah mol, jadi 0,2 mol. Untuk contoh soal yang kedua, berapakah massa dari 2 mol glukosa yang mempunyai rumus kimia C6H12O6 jika diketahui ARC adalah 12, ARH1 dan ARO adalah 16. Nah, pertama dari soal bisa kita lihat yang diketahui adalah nilai N-nya. Di situ ada 2 mol glukosa, berarti N-nya adalah 2 mol. Kemudian diketahui nilai AR, jadi masing-masing unsur ada C itu 12, H1 dan O adalah 16. Yang ditanyakan adalah di sini berapakah massa. Nah, berarti yang ditanyakan adalah massanya. Maka jawab. Nah, massa sama dengan N dikali mR. Kenapa mR? Karena di sini adalah glukosa. Ini gabungan dari beberapa unsur. Jadi dia itu senyawa atau molekul. Maka di sini
N kali MR. N-nya kita sudah tahu 2 mol, tapi MR-nya kita belum tahu. Maka kita di sini pertama harus mencari MR-nya dulu. Kita mencari MR dari C6H12O6. Nah, kalian pasti masih ingat bagaimana cara mencari MR ya. Di part yang pertama kemarin saya sudah sampaikan. Nah, C-nya di sini ada 6, berarti 6 dikali ARC ditambah hanya ada 12, berarti 12 dikali ARH ditambah O-nya di sini ada 6, berarti 6 dikali ARO. Nah, tinggal kita masukkan ARC-nya 12 masuk, ARH1, ARO 16. Nah, kita jumlahkan, maka di sini kita dapatkan nilai MR dari C6H12O6 adalah 180 gram per mol. Nah, kalau sudah, tinggal kita masukkan ke dalam rumus yang di atas, bahwa massa sama dengan 2 mol kali MR. Molnya ada 2, MR-nya 180. Nah, maka mol dengan mol bisa dicoret ya. Maka diperoleh masanya adalah 2 kali 180 gram, jadi ada 360 gram. Untuk contoh soal yang ketiga, hitunglah jumlah atom yang terdapat dalam 5,6 gram besi. AR besi atau Fe itu adalah 56. Nah, yuk kita analisis dulu. Berarti diketahui adalah di sini 5,6 gram. Gram berarti massa. Jadi massa Fe adalah 5,6 gram. Kemudian ada AR Fe di sini. Karena yang ditanyakan adalah jumlah atom, berarti kita juga harus sertakan bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, di situ hitunglah jumlah atom. Nah, berarti yang ditanyakan adalah jumlah atom atau jumlah partikel, itu sama ya. Berarti simbolnya adalah N besar. Kemudian kita jawab, berarti N besar sama dengan N dikali L. N di sini mol, kemudian L adalah bilangan Avogadro. L-nya kita sudah tahu, sedangkan N-nya, molnya kita belum tahu. Ya, karena di sini baru ada data massa dan AR, jadi nilai N-nya belum tahu. Maka pertama kita harus mencari N-nya dulu. Berarti N sama dengan massa dibagi AR. Kenapa AR? Karena ini Fe itu unsur sendirian ya. Jadi kita gunakan AR. Jadi nanti kalau misalkan di soal yang ditanyakan dalam bentuk senyawa, berarti kita carinya MR-nya. Ya, jadi tergantung nanti soalnya seperti apa. Karena di sini atom atau unsur, berarti kita menggunakan AR. Ya, maka N sama dengan kita masukkan massanya 5,6 gram, kemudian AR-nya 56 gram per mol, maka molnya adalah 0,1 mol. Nah, molnya kita sudah ketemu, kemudian kita masukkan ke rumus yang atas. Ya, jadi N besar sama dengan N kecil kali L. Tadi molnya sudah tahu 0,1, kemudian L-nya kita juga sudah tahu 6,02 kali 10 pangkat 23. Mol dengan mol bisa dicoret ya, maka 0,1 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23, maka hasilnya adalah 0,602 kali 10 pangkat 23 partikel, atau bisa juga kita tuliskan 6,02 kali 10 pangkat 22 partikel ya. Jadi karena komanya mundur, berarti jumlah pangkatnya ini berkurang ya. Jadi 6,02 kali 10 pangkat 22 partikel. Oke, terima kasih. Itu saja untuk part 2 ya. Jadi nanti masih ada konsep part 3. Jadi sampai jumpa di part selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.